Assalamualaikum soleh-solehah. Ketemu lagi bersama Ustazah. Oke, sini Ustazah mau bercerita nih tentang makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti akan mati, termasuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Kematian suatu jenis makhluk hidup secara terus-menerus yang tidak diimbangi dengan regenerasi keturunannya atau berkembang biak akan mengarah kepada kepunahan. Punah berarti tidak akan ada lagi makhluk hidup selama-lamanya di muka bumi, seperti yang terjadi pada hewan dinosaurus. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Yang pertama, daya regenerasi yang rendah. Apa sih daya regenerasi yang rendah? Yaitu bila makhluk hidup butuh waktu yang lama untuk ke tahap berkembang biak. Ketika berkembang biak hanya satu anak per kelahiran, butuh waktu yang lama juga untuk merawat anak, sulit untuk kawin, anaknya sulit bertahan hidup hingga dewasa. Jadi anaknya baru aja bayi udah meninggal, atau masih kecil udah meninggal, atau membutuhkan persyaratan situasi dan kondisi yang langka untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Yang kedua yaitu campur tangan manusia. Ini nih yang sangat disedihkan gitu. Adanya manusia terkadang menjadi malapetaka bagi keseimbangan makhluk hidup di suatu tempat. Terkadang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari hewan dan tumbuhan, manusia rela membunuh dan menggusur habitat makhluk hidup yang lainnya tanpa memikirkan regenerasi hewan atau tumbuhan tersebut. Ya, jadi manusia itu sebenarnya bisa merusak alam kalau dia mengandalkan hawa nafsunya untuk menggapai keinginannya. Nah, jangan sampai ya kita meskipun kita ingin sesuatu tapi capailah dengan cara yang baik. Oke, yang ketiga yaitu bencana alam yang besar. Adanya bencana super dahsyat seperti tumbukan meteor yang terjadi ketika zaman dinosaurus memungkinkan banyak spesies yang mati dan punah tanpa ada satupun yang selamat untuk meneruskan keturunan di bumi. Sama halnya dengan jika habitat spesies tertentu yang hidup di lokasi yang sempit terkena bencana besar seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu didesak oleh populasi yang kuat. Nah, kompetisi antar predator seperti macan tutul dengan harimau maupun mampu membuat pesaing yang lemah akan terdesak ke wilayah lain atau bahkan bisa mati kelaparan secara massal yang menyebabkan kepunahan. Jadi sesama hewan pun ada yang namanya kompetisi untuk mendapatkan makanan, misalkan kayak harimau sama macan tutul sama-sama makannya daging. Nah, itu berkompetisi di alam itu. Jadi misalkan ini mah makanan aku kata macan tutul, ini makanan aku kata harimau. Jadi mereka berkompetisi. Yang kuat dia yang bertahan, yang lemah dia akan meninggal. Oke, untuk itulah mari kita jaga hewan dan tumbuhan langka yang tersisa agar tidak punah dimakan waktu. Dengan demikian anak cucu kita bisa melihat hewan dan tumbuhan tersebut secara langsung. Jadi kita harus menjaga nih hewan tumbuhan yang masih ada di sekitar kita. Setidaknya kita tidak merusak kalau kita tidak menjaga. Jadi kalau misalkan ada kucing terus misalkan ditendang ataupun diapakan, atau misalkan ada tumbuhan tiba-tiba kita cabut gitu atau kita matikan, nah itu nggak boleh ya. Kita harus menjaganya agar dia bisa tetap tersisa dan tidak punah seperti ceritanya dinosaurus yang tinggal cerita aja kita tidak bisa melihatnya. Oke? Allah telah memberikan kemampuan melindungi pada diri setiap makhluk hidup ciptaannya. Kemampuan melindungi diri adalah cara makhluk hidup mempertahankan hidup dari kepunahan. Nah, apa saja sih kemampuan makhluk hidup dan tumbuhan untuk melindungi diri secara alami? Nah, contohnya pada bunga mawar. Bunga mawar cara melindungi dirinya yaitu dengan cara pohonnya itu berduri. Kenapa berduri? Supaya tidak mudah untuk terserang oleh hama atau dipetik sama predator ya, seperti kita. Terus misalnya tanaman salak. Kenapa tanaman salak berduri? Nah, duri tersebut berguna untuk melindungi diri dari gangguan hewan maupun manusia. Nah, duri tersebut bisa melukai nih yang coba mengganggunya.
Kalau pada hewan ada contohnya pada cumi. Nah, cumi ini bila dia merasa terganggu atau ada musuh nih melihat, maka dia akan menyemprotkan cairan hitam dan berwarna seperti tinta agar mengelabuhi musuhnya. Nah, terus siput, keong, racun, dan kura-kura memiliki tempurung. Tempurung itulah yang digunakan sebagai pelindung diri dari musuhnya. Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Jadi misalnya hewannya ada di daerah Sumatera, maka hewan tersebut dilestarikan secara in situ di daerah Sumatera tersebut. Kalau misalkan tumbuhan, misalkan daerahnya di Jawa, maka tumbuhan tersebut dilestarikannya di daerah Jawa. Nggak bisa tuh dibawa, misalkan dia padahal tumbuhnya di Jawa, dia bawa aja ke Sumatera, itu nggak bisa. Nah, contoh pelestarian in situ yaitu Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Pelestarian in situ itu yaitu pelestarian yang dilakukan tempat asli. In situ, in itu di dalam, situ itu tempat asli. Jadi pelestarian in situ dilakukan pada tempat aslinya, gak bisa kita di luar tempat aslinya gitu ya. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Sedangkan Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Jadi, Taman Nasional itu melindungi hewan dan tumbuhan keduanya di dalam satu lingkungan. Pelestarian ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkalan, pembiakan hewan ataupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ yaitu kebun botani, taman safari yang ada di Bogor, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, jadi banyak nih contoh-contohnya. Kalau misalkan in situ itu hanya di dalam habitatnya, kalau ex itu keluar, maka di luar habitat aslinya. Selain pelestarian in situ dan ex situ, kita dapat membantu melestarikan keragaman makhluk hidup, yaitu dengan cara yang pertama, tidak membunuh hewan atau mematikan tumbuhan liar. Yang kedua, tidak membawa pulang dan tumbuhan langka. Jadi kalau berpergian ketemu sama hewan yang langka atau tumbuhan yang langka, nggak boleh kita ambil. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, membuang limbah ke lingkungan. Yang kelima, tidak mempermainkan hewan liar dan mencabut tumbuhan langka. Jadi kita nggak boleh nih mainin hewan liar atau mencabut tumbuhan langka. Dan dari Ustazah, wassalamualaikum.